Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media kelompok 3 Matematika Street yang akan menjelaskan persoalan tukang pos Cina. Di sini yang menganggotakan Ahmad Sifat Marif, Arif Setia, Nurul Tauhidin, Dani Wijaya, Fajar Muharam, saya sendiri Muhammad Rafi Topik Hidayat, Muhammad Fauzi Al-Idris Koswara, Muhammad Robani Al-Asmi, Soleh Wahyu Pratama. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Fajar Muharam. Silakan Saudara Fajar Muharam. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Pendahuluan. Inti masalah tukang pos adalah bagaimana menelusuri semua jalan yang ada pada rutenya dan kembali ke asal dengan jarak tempuh yang paling sedikit. Postman problem dapat digambarkan sebagai graf di mana tiap sisi adalah jalan dan tiap simpul adalah persimpangan dari jalan-jalan. Postman problem adalah permasalahan atau problem untuk menemukan jalur terpendek untuk melalui tiap sisi graf setidaknya sekali dan kembali lagi ke simpul awal. Jadi pada gambar satu ini bisa dilihat ada beberapa cara agar tukang pos dapat menelusuri semua sisi graf dan kembali ke simpul awal. Sebagai contoh pada gambar 1, rute-rute yang dapat diterima. Jalur 1, A, B, C, D, E, C, A. Jalur 2, A, B, C, E, D, C, A. Jalur 3, A, C, D, E, C, B, A. Dan yang terakhir jalur 4, A, C, E, D, C, B, A. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh Soleh Wahyu. Baik, jadi setiap jalur di atas melalui tiap sisi graf tepat sekali dan kembali lagi ke simpul awal A. Maka total jarak yang ditempuh adalah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 7. Yang hasilnya jadi 22. Tidak ada jalur yang lebih baik dari ini. Jalur di mana tiap sisi dilalui tepat satu kali disebut juga jalur Euler. Ini gambar jembatan Königsberg. Lalu pada kasus jembatan Königsberg tidak mungkin untuk menempuh C sampai D hanya sekali. Jadi tidak terdapat jalur Euler dan jalur yang paling optimal berjarak 27. Jumlah dari sisi yang masuk harus sama dengan jumlah sisi yang keluar dari simpul. Jika tidak mengulangi sisi manapun, maka jumlah sisi yang bersinggungan dengan simpul tersebut haruslah genap. Total sisi yang bersinggungan dengan suatu simpul dinyatakan sebagai derajat dari simpul tersebut dan dinotasikan dengan D dalam kurung X. Dan jika semua simpul pada graf tersebut genap, maka graf tersebut dikatakan genap. Selanjutnya, ada 2 kasus yang harus ditangani secara terpisah untuk memecahkan persoalan tukang pos atau postman problem, yaitu pertama graf genap dan yang kedua graf ganjil. Graf genap. Pada kasus graf genap, maka solusi optimal dapat dicapai dengan jalur Euler sehingga tukang pos tidak perlu melewati jalan yang sama 2 kali. Pertanyaan, bagaimana caranya kita dapat menemukan jalur Euler untuk graf G yang dimulai dari simpul A? Jawabannya, ikuti sisi yang bersinggungan dengan A dan teruskan sampai bertemu kembali dengan simpul A. Berikut ini ada gambar 3, bisa kita lihat. Sebagai contoh, graf pada gambar 3, kita akan mulai pada simpul A, kemudian lanjut ke simpul B, C, F, I, H, G, E,
dan A. Masih terdapat simpul yang belum mati pada kurva A, B, C, F, I, H, G, D, A, yaitu simpul B, E, F, H, dan D. Kita akan memulai kembali pada simpul D. Dipilih secara acak, tidak perlu menggunakan algoritma khusus. Sampai katakanlah berbentuk kurva DEBD dan masih ada simpul yang belum mati, yaitu E, F, dan H. Kita akan memulai lagi pada E, sehingga membentuk kurva E, F, H, dan E. Maka didapat 3 buah kurva tertutup, yaitu C1 sama dengan A, B, C, F, I, H, G, D, dan A. C2 sama dengan D, E, B, dan D. C3 sama dengan E, F, A, dan E. Untuk menyambungkan ketiga kurva ini, harus dicari simpul yang sama pada tiap-tiap kurva. Jika ketiga kurva di atas disambung, maka akan terdapat beberapa kemungkinan kurva baru. Di antaranya adalah yang pertama, A, B, D, E, B, C, F, H, E, F, I, H, G, D, dan A. Dan kedua, A, B, C, F, H, E, F, I, H, G, D, E, B, D, dan A. Yang ketiga, A, B, C, F, H, E, B, D, E, F, I, H, G, D, dan A. Tidak perlu bingung, semua kurva tersebut sama-sama optimal karena merupakan jalur Euler. Graf ganjil. Ganjil, di mana graf G bukanlah graf genap, karena jumlah sisi yang masuk pada suatu simpul harus sama dengan jumlah sisi yang keluar dari simpul tersebut. Akibatnya, jika ada sisi yang memiliki simpul ganjil, maka simpul ini harus melewati setidaknya satu sisi yang sama 2 kali. Jika terdapat sejumlah ganjil sisi simpul yang ganjil, maka akan terdapat sejumlah ganjil pula sisi yang harus diulangi. Begitu juga jika terdapat sejumlah genap simpul yang ganjil, maka akan terdapat sejumlah genap simpul yang harus diulangi. 0 juga termasuk bilangan genap. Gambar 4. Pada graf G, seperti pada gambar 4, dapat dilihat bahwa simpul A, D, E, dan F adalah simpul ganjil. Karena terdapat 4 buah simpul ganjil dan karena tiap jalur sisi-sisi yang diulang hanya menghubungkan 2 simpul, maka kita akan membutuhkan 2 jalur sisi-sisi yang diulang. Akan ada 3 variasi 2 jalur sisi-sisi
yang menghubungkan keempat simpul ganjil tersebut. Kemungkinan itu adalah A, AD, EE, AE, DE, AF, dan DE. Ketiga-tiganya akan dibandingkan mana yang terkecil setelah diketahui jalur terpendek dari masing-masing jalur. Ya, terima kasih kepada Pak Muharram, Soleh Wahyu Pratama, Dani Wijaya, Prof. Muhammad Robani Al-Asmi, Ahmad Syif Ma'arif, F. Setia, Tauhidin, dan terima kasih juga kepada Muhammad Fauji Al-Idris Koswara yang sudah merecording atas jalannya prestasi ini. Maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.